Selamat pagi pendengar Las Pro Radio dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya, Sangkuni Bagus. Dan sahabat saya, karena nggak mau lagi dipanggil paranormal, sahabat saya, guru saya, Mbah Kito Gantisworo. Selamat pagi Mbah Kito. Selamat pagi Mas Kuni. Gitu. Benar, selamat pagi. Gimana kabarnya pagi ini Mbah Kito? Ya, kayak biasanya ya, selalu semangat kalau saya itu. Tapi ya walaupun ada agak boyokan sedikit, tapi tak demi ketemu sama pendengar semua, sama Mas Kuni ya, saya datang ke studio. Waduh, itu boyan kenapa Mbah Kito? Biasa ya, penyakitnya orang udah tua itu ya. Oh, bukan Mbah Kito tuh belum tuh. Oh, sembarangan, saya itu udah sepuh. Bisa aja Mas Kuni. Hari ini mau ada cerita apa ini Mas Kuni? Ini Mbah Kito. Ini saya dapat kiriman email dari Rembang, Mbah Kito. Dari Rembang itu. Siapa itu siapa? Ini dari Mas Panca di Rembang. Ini ceritanya sekitar tahun 96. Dah lumayan lama ya. Itu udah lama, Mbah. Ya kalau bagi saya kan itu belum lama banget, itu kayak baru seketepan gitu, baru kemarin gitu. Itu gimana ceritanya, gimana? Nah, sebentar, Mbah. Ini sebelum berlarut-larut ke cerita, saya tuh sering lupa. Kadang saya tuh ditegur nih sama bos saya ini. Loh, siapa itu? Kok berani-beraninya negur Mas Kuni itu? Ya, bos kita tercinta itu ya siapa lagi lah. Gak usah disebut, kasihan nanti kita dimarahin loh kalau misalnya macam-macam sama bos tercinta. Apa katanya apa? Ini saya kan sering lupa Mbah katanya saya tuh nggak ngomong terima kasih gitu ke pendengar Las Pro Radio gitu atau Oh iyalah, kalau itu ya bener, kalau dimarahin sama si bos. Harusnya itu ya berterima kasih. Ya saya juga terima kasih banyak ya pendengar Las Pro Radio dimanapun Anda berada ya. Terima kasih banyak ini. Walaupun cuma ngobrol-ngobrol berdua ini, tapi ada yang dengerin itu senang banget ya. Kelihatan banget ya kalau hidupnya kita berdua itu jarang didengerin ya. Mas Kuni ya. bisa aja Mbak gitu nih. Banyak orang bahas jarang didengerin tuh suaranya, makanya ya kita bersyukurlah punya corong untuk didengarkan. Ya benar sekali. Monggo dilanjut siarannya Mas Kuni. Nanti saya tak nimbrung nanti kayak biasanya. Ya. Baik pendengar Las Pro Radio dimanapun Anda berada, terima kasih banyak ya bagi pendengar semua, Anda semua yang sudah setia ya jadi pendengar Las Pro Radio dari zaman tahun lama, entah sampai nggak tahu kapan ya, doakan saja kami berdua masih kuat untuk siaran di Las Pro Radio menemani pagi Anda ya. Ya masih kuat lah, semoga ya diharap. Lah, ini gimana nih? Apa namanya? Ini kan lagi puasa ya. Itu tadi buka pakai apa? Waduh, nah ini Mbah, saya tuh gini. Saya tuh sebenarnya agak sebel loh Mbah kalau misalnya ditanyain buka pakai apa terus apa. Loh, kok sebel itu? Gimana? Ya kan gini, orang puasa itu kan bukan mikirin bukanya pakai apa, terus ditanyain itu kadang kan ada orang yang nggak punya Mbah. Kalau ditanyain buka pakai apa, terus nanti jadinya dia berbohong. Loh, kok berbohong? Nah iya, kan ada beberapa orang itu untuk menutupi kekurangannya, terus tapi juga nggak mau ngerepotin orang lain itu ya, terus kemudian terpaksa untuk berbohong. Nggak, saya kok nggak ngerti gimana Mas. Misalnya gini loh Mbah, kan misalnya saya nih kan nggak punya misalnya Mbah ya, misal ya memang aslinya juga yang nggak punya. Ya nggak gitu toh Mas Kuni. Enggak, ini misal aja. Misalnya gini, saya kan tiba-tiba datang nih, terus ketemu sama Mbah Kito malam-malam pagi-pagi ya, sekarang terus ditanyain, tadi bukannya pakai apa Mas Kuni, puasanya lancar toh gitu, terus bukannya gimana nah kan saya kan misalnya saya nggak ada buka, misalnya cuma nasi aja sama ya lauk seadanya, nasi juga paling cuma berapa kepel, tapi kan saya kan sebenarnya bukan malu Mbah ngomong kalau makan cuma pakai nasi gini, bukan malu, tapi nanti takutnya gini Mbah, saya ngomong kayak gitu jujur terus Mbah gitu jadi berbaik hati terus ngajak saya ditraktir padahal saya tuh nggak pengen ngerepoti orang lain. Loh, tapi kan
kan ya bagus toh. Maksudnya tuh apa bagi-bagi pahala itu jadi orang lain juga traktir. Ya kalau misalnya orang lainnya yang punya, kalau yang diajak ngobrol juga sama-sama nggak punyanya ya jadinya malah malah bersuluh apa namanya ngeluh sama-sama ngeluh malah bikin dosa gitu. Iya 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 bijak banget ya Mas Kun itu kadang-kadang. Loh kan mau tak sebutin lagi kalau gurunya itu mah gitu. Bisa aja. Iya sih tapi ya memang ya pendengar Last Pro Radio dimanapun Anda berada itu ya kami mengucapkan apa namanya yang berpuasa ya silakan selamat berpuasa. Tapi ya apa ya ya semoga ya tidak ada lagi kayak dulu itu geruduk-geruduk apa lagi puasa terus warung-warung disuruh tutup itu kebangetan itu nggak jelas itu program apaan itu. Iya ya Mbah ya, masa kalau pas puasa terus warung-warung suruh tutup. Lah, emangnya yang apa ke warung itu apa namanya gini apa orang puasa itu kalah sama warung gitu ya kalau niatnya puasa aja ya puasa aja nggak ngurusin warung buka atau apa kan yang butuh warung kan bukan cuma yang muslim lah. Nah, misalnya yang muslim juga kan ada wanita-wanita itu yang lagi halangan ya kan terus ada ibu-ibu yang lagi hamil misalnya yang lagi menyusui ya misalnya terus pengen buka gitu ya lapar gitu nggak kuat puasanya ada yang sepuh-sepuh juga ya kan nggak apa-apa nah warung itu gunanya kan begitu mau terus ditutup digeruduk itu kebangetan itu. Iya Mbah, tapi kayaknya memang udah nggak ada. Ya semoga sih nggak ada tapi ya kita nggak tahu ya kalau di sekitar kita sih memang udah nggak ada tapi mungkin di tempat lain tuh masih ada yang kayak gitu reseh gitu. Rese Mbah. Reseh masa apa-apa disuruh tutup karena menggoda keimanan lah keimananmu sendiri jangan salahin setan loh setan nggak gua aja tugasnya kayak gitu warung ya buka aja mereka mencari nafkah kok ya. Ini tak lanjutin ya Mbak, no, kan mesti loh. Ini sebenarnya yang bikin saya dimarahin sama si bos itu terus ngobrol jauh sama Mbak Gito itu terus lupa ngucapin terima kasih atau apa. Ya maaf juga ya. Ya jadi pendengar Last Pro Radio dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sudah setia di program apa cerita horor kami ya. Dan bagi Anda yang mau mengirimkan ceritanya, walaupun itu misalnya berpikir itu tidak menarik, kirimkan saja. Nanti akan kami seleksi ya, acak sebenarnya seleksinya itu nggak harus itu. Dan akan kami bahas di sini. Kirimkan cerita Anda di liloactingschool.01@gmail.com atau saat kami lagi siaran ini bisa telepon di 089784898825. Kalau slow, pas lagi slow ya kami angkat. Kalau enggak ya mohon maaf ditutup. Beberapa kali memang kami tutup karena pas lagi cerita ya. Jadi masa yang angkat telepon kan ya asik ya Mbak ya. Ya gitu. Dilanjut ke cerita aja ini biar nggak ngelandrah. Ya baik. Ini ceritanya ini terjadi tahun 1996 sekitar tahun itu ya Mbak ya. Di Rembang. Ya. Nah. Ini cerita kiriman dari Mas Panca. Jadi ini ceritanya waktu itu Mas Panca masih kecil, Mbak. Wah, ini cerita anak-anak lagi nih ya? Ya, cerita anak-anak. Tapi saya baca ini lumayan seru ya menurut saya. Tapi kan nggak tahu ya menurut Mbak Gito atau pendengar Last Pro Radio dimanapun Anda berada. Nggak tahu ya gimana. Ya coba. Jadi gini, Mbak. Ini kan ceritanya Mbak. Si Mas Panca ini punya sahabat ya. Mas Panca ini punya sahabat 2 orang namanya Mas Heru sama Mas Mamat ya. Nah, Mas Panca ini hitungannya menurut Mas Panca adalah lahir dari keluarga yang ya biasa-biasa saja gitu. Sementara temannya juga Mas Mamat juga adalah anak yang orang tuanya ya tidak bisa dibilang kaya, biasa-biasa saja. Mas Panca sama Mas Mamat ini suka angon tuh? Menggembala. Ya menggembala kambing. Mas Panca sama Mas Mamat kambingnya itu adalah milik orang lain tapi dititipkan ditaruh di rumahnya Mas Mamat. Bekerja ya orang tuanya Mas Mamat bekerja untuk memelihara kambingnya orang tersebut ya. Jadi dipakani dan seterusnya nanti ada bagi hasil. Ya saya paham. Nah, Mas Panca sama Mas Mamat itu 2 sahabat ya yang sering menggembalakan kambing di
mana-mana gitu, maksudnya ya di sekitaran kampungnya ya nggak sampai keluar dari kampungnya. Dan punya tetangga dan tetangganya itu adalah orang kaya. Namanya adalah Mas Heru. Mas Heru. Nah, Mas Heru itu anak dari orang kaya. Ya, orang tuanya yang kaya, Mbak. Iya, 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 iya. Nah, jadi rumahnya Mas Heru itu eh, bisa dibilang di satu kampungnya Mas Panca itu adalah rumah yang paling magrong-magrong, paling megah, paling besar dia. Penjual orang tuanya itu jualan kain ya, kain, kulaan kain dijual lagi grosiran kayak gitu, dan kaya banget. Eh, Beberapa orang di kampung itu juga bekerja pada orang tuanya Mas Heru. Nah, Mas Heru itu sama orang tuanya itu kayak dipingit itu loh, Mbah. Jadi apa ya dipingit itu? Ini apa? Nggak boleh keluar-keluar jauh-jauh gitu. Misalnya main. Ya, ya kayak. Oh, iya, iya, iya. Paham, paham, paham. Lanjut, lanjut, lanjut. Nah, jadi Mas Heru itu paling jauh main sama orang tuanya diperbolehkan itu palingnya di halaman rumahnya atau di tempatnya di depan rumahnya Mas Heru itu kan rumahnya Mas Mamat ya, yang penggembala kambing itu. Paling di situ nanti kalau misalnya itu nanti disuruh pulang gitu. Ya gimana ya? Jadi anak itu bukan anak tunggal sih, dia punya adik juga, satu orang cowok juga, tapi tidak dituliskan di cerita ini namanya siapa. Tapi karena dia hitungannya orang ningrat ya Mas ya, orang berada sangat berada gitu. Jadi benar-benar dijaga jangan sampai lecet tuh sama orang tuanya. Nah, ini. Apa nih Mbak? Ya, walaupun ini. Anak-anak itu ya kan, kodratnya itu kan ya bermain ya. Tapi ya kadang tuh ada orang tua tuh yang apa ya, nelekong. Nelekong tuh apa ya? Ngikat. Ya, ya, masa terlalu hiper proteksi. Protektif banget itu Mbak. Ya, 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 kayak gitulah. Kadang tuh saya bahasa Inggrisnya itu kacau ya. Nah, itu jadi kadang-kadang tuh nggak boleh ke sana, nggak boleh ke situ, kotor sedikit terus suruh ini ya bagus, tapi ya jangan kebangetan karena itu sebenarnya kalau menurut saya itu jadinya ini ya, Mas Kuni, jadi menahan kreativitas ini si anak sendiri. Iya sih Mbak, tapi ya wajar lah ya kadang tuh orang tua tuh aduh anaknya kotor. Ya wajar, tapi ya jangan kebangetan. Anak-anak tuh yang pengennya tuh bermain ya biar bermain aja itu. Ya terus dilanjut coba gimana ceritanya itu. Nah, jadi Mas Heru itu apa kok Mas Heru toh? Dek Heru ya, waktu itu kan masih kecil ya. Si Heru lah ya, gitulah ya. Heru ya. Kalau sekarang ya udah gede ya. Ini namanya sudah disamarkan ya, pendengar Laspro Radio semuanya. Si Heru ini sering mengundang Mas Panca, Dek Panca, ya Panca lah ya. Panca sama si Mamat ini ke rumahnya. Jadi kalau main daripada main pergi jauh-jauh, mending mainnya di rumahnya Heru. Jadi di sana main mobil-mobilan, main perang-perangan, wah macam-macam robot apa segala macam apa namanya jenis mainan anak-anak tuh ada di sana dan itu diundang ke sana tapi nggak usah pergi jauh. Tapi kan yang namanya anak-anak ya Mbah ya. Si Heru ini akhirnya eh, minta juga gitu. Ngeyel, pengen ngerti apa menggembala kambing itu gimana gitu. Terus pengen ngerti dunia luar main bola gitu sama teman-temannya di luar itu kayak gimana gitu. Ya lama-kelamaan sih orang tuanya itu luluh juga Mbak. Oh iya, 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 ya. Akhirnya ya diperbolehkan gitu main. Tapi ya memang kadang tuh belum belum 2 jam aja itu udah disusul gitu loh Mbak. Di apa namanya? Ya disusul dipanggil untuk pulang gitu. Oh iya, 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 iya. Bisa tak bayangin lucu ya kayak gitu tuh. Aduh kasihan sebenarnya ya. Ya lanjutin coba Mas Kuni. Nah, jadi eh, waktu itu ini singkat cerita Mas Panca itu kok Mas Panca lagi. Panca gitulah ya, masih kecil kok ya di ceritanya. Panca sama Mamat itu akhirnya diperbolehkan membawa Heru main di sawah, Mbak. Sawahnya itu udah dipanen dan ikut menggembalakan kambing-kambing yang dititipkan sama eh, Mamat ini ya. Orang tuanya Mamat itu kan kalau kalau sore belum pulang kerja di tempat lain ya, jadi yang menggembalakan kambing itu gantian kadang Mamat ya, sama Panca. Terus pergi ke sana ikut. Nah, waktu itu punya ide tuh si apa Mamat itu. Kita nangkep capung yuk katanya. Wah, Heru
taunya capung itu cuman dari televisi aja sama yang kadang lewat di depan rumahnya, tapi belum pernah nangkep kayak gitu, gimana serunya itu belum tahu. Akhirnya excited banget gitu, wah semangat banget. Akhirnya apa, iya ikut. Terus bikin perangkapnya diajarin, bikin perangkap capung. Oh, yang itu ya, pakai plastik resek gitu sama apa namanya? Pakai Pakai itu loh. oh, pakai gala itu apa bambu atau apa? Oh, ya 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 ya, ya, tahu. Nah itu Mbak, terus apa namanya, akhirnya diajarin, seneng banget gitu. Nah terus si Panca ini punya kolam ikan gurame ya. Sebenarnya Panca sama Mama tuh biasanya kalau iseng-iseng nangkep capung itu capungnya dikasih makan ke ikan gurame itu. Nah akhirnya ngajak Heru, Heru tahu akhirnya, wow nangkep capung kayak gimana gitu. Terus Sebentar Mas, ya kenapa? aduh saya tak sabi, ya apa? Ya biasa nih, aduh lapar mendadak. Udah jelas, udah tahu itu bungkusan diumpetin di situ. Iya ini aduh, Apa itu Mbak? ini saya bawa ini kue leker. Waduh, Kok senengannya kayak makanan bocah tuh itu kue leker. kue leker itu ya enak juga ya. Emang orang orang tua nggak boleh makan kue leker ya kan ya boleh. Nah ini dari kue leker ini kalau Mas Guni mau. Udah nanti aja lah. Saya tuh kalau yang kayak gitu-gitu tuh agak nggak hobi ya. Ya udah makan sendiri aja dia. Udah makan. Ya, sok cerita lanjut ya saya. Nah ini sampai ini ada. Ini jahe udah pas ini Pak Yusuf nih hari ini bagus ya. Makasih lo baik. Iya, tak lanjut ya Mbak. Lanjut. Ah, terus itu Mbak, apa namanya, nangkap capung kan, pergi jalan ke apa namanya ke sawah sambil bawa kambing itu. Seneng banget Heru itu di apa nemenin Mamat sama Panca jalan-jalan. Wah, di situ dapet capung. Singkat cerita pulang eh, agak sore. Tapi anehnya hari ini tuh nggak dicariin sama orang. Maksudnya nggak disusul itu karena tahu ya ke sana izinnya tahu kemana itu udah dibiarin pulang. Pas pulang itu saking senangnya dia bawa satu plastik tuh isinya capung banyak banget tuh Mbak. Waduh, kasihan capungnya. Ya tapi kan habis itu kan dikasih makan ke ikan. Jadi nggak mubazir juga. Oh iya. Terus. Nah pas pulang itu langsung jingkrak-jingkrak ketemu sama orang tuanya itu. Mama, aku bawa capung. Panggilnya mama. Nah ya kan ya nggak apa-apa toh. Saya juga dulu panggilnya mama kok sama ibu saya emang nggak boleh. Apalagi ini anaknya orang kaya ya kan ya nggak apa-apa. Orang nggak punya juga panggil mama nggak apa-apa. Di Cina itu kan mama papa. Di sini juga ya nggak apa-apa mama. Ya lanjut. Nah itu dia, mama itu. Aku bawa ini capung banyak banget gitu. Hebat kan aku gitu. Terus si orang tuanya, wow itu siapa yang ngajarin itu kok bisa nangkep capung pinter banget banyak banget itu diajarin sama Mamat sama Panca ya? Enggak mah ini sebenarnya aku nangkep sendiri nggak ngajarin kok aku juga bikin sendiri. Nah madek gitu Mbah gitu mendengar bahwa Heru itu ngaku kalau apa namanya nangkep capung itu dia hasil jerih payahnya sendiri terus bikin jaring capungnya itu perangkap capungnya juga dia bikin sendiri itu wah sebel banget itu si siapa terutama Mamat ya Panca sih ya sebel tapi kata Panca itu sebenarnya Mamat tuh waktu itu melihat mukanya benar-benar mangkal gitu tapi ditahan-tahan gitu. Wah ini. Kenapa Mbah? Ya kadang ya. Manusia itu kayak gitu ya. Walaupun anak-anak juga kadang tuh ada yang suka ngaku-ngaku ya. Duh. Saya juga pernah dulu itu ya. Waktu jadi pegawai bangunan itu. Waduh, Mbah gitu tuh pernah jadi pegawai bangunan. Oh pernah saya itu kerja apa aja tak lakoni mas ya. Jadi gini waktu saya juga pernah ngalami kayak si Panca sama Mamat itu waktu kecil itu. Tapi kan saya itu udah gede ya orang saya kan. Masa aja kecil dari pegawai bangunan. Enggak. Iya. Gimana itu Mbah? Jadi kan saya kan duluan gini ya. Saya itu cuma ya memang saya ngakuin saya itu cuma pegawai bangunan yang ya cuma ngaduk semen gitu yang angkat batu bata gitu ya nerep-nerepin gitu. Tapi si mandornya itu ya sama perancangnya itu mereka tuh sebenarnya ya orangnya nggak tahu masih hidup apa enggak ya tapi maaf ya kalau saya ngerasani jenengan ya mungkin masih ingat saya ya
biarlah saya ceritain di sini aja. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak terlalu ngerti tentang bangunannya waktu itu ya. Nah mereka tuh konsultasi terus ke saya gitu. Karena saya paling senior gitu ya, tukang senior gitu ya. Konsultasi gimana gitu, bikin pondasinya biar kokoh, biar irit, ini bahan bakunya, tapi kesannya tetap bagus, tetap kokoh. Ya saya ya namanya orang kecil ya, terus ya tak kasih tahu, tak kasih saran gini gini gini. Pas udah jadi itu Mas Kuni, nama saya itu nggak disebut sama sekali ya, maksudnya itu. Ya saya itu bukan gila hormat, bukan itu Pak. Ya nggak ada ngergani jerih payah saya bahwa itu konsultasinya habis-habisan itu ke saya. Yang dipuji habis-habisan itu ya si mandor sama arsiteknya itu saya. Ya, ya cuma-cuma dapat upah harian ya udahlah terus ya saya sakit hati. Kadang kayak gitu tuh banyak ya Mas Kuni ya. Iya sih ya. Ya makanya ini Mbah. Ya nggak cuman Mbah Gito. Saya tuh ini sebenarnya seneng banget ya sama punya bos kayak Ma- Mas ini ya, nggak bisa kita sebut namanya ya. Seneng banget bahwa ya walaupun Las Pro Radio ini bukan hanya kita berdua yang membesarkan ya Mbah ya. Ya, tapi ada yang lain tapi nggak pernah tuh Mbah ngaku-ngaku bahwa apa radio ini besar oleh apa yang punya aja tapi ya berkat bareng-bareng ngerjain itu disebutkan namanya satu-satu. Wah, itu tuh sering dianu loh, sering ditanyain loh gimana kabarnya sama si bos itu. Apa? Waduh, halo bos. Halo ya salam 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 salam. Ini lanjut ini malah nanti kalau ngomongin kayak gini jadinya saya sih curhat. Ya, biasanya juga sesi curhat kok. Gitu ini gimana sih? Lanjut itu terus gimana? Sakit hatinya si Panca sama Mamat itu terus gimana? Nah, itu. Si Heru itu seneng banget sampai pamerin. Nah, enggak ya ini tuh hasil hasil kerja kerasku sendiri nangkepin capung. Capungnya susah banget tapi karena aku pinter aku nangkepin dengan banyak gitu, dengan baik gitu. Alatnya juga aku bikin sendiri ya. Mungkin waktu itu si orang tuanya apa si Heru itu nggak percaya ya orang anaknya itu baru keluar rumah itu paling berapa jauh, wah sekarang main paling jauh itu sama sama Mamat sama Panca terus tiba-tiba pinter banget nangkap capung kan nggak mungkin kalau mungkin orang tuanya sih nggak percaya. Ya 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 saya paham. Tapi ya ya nggak enaknya kok Heru ngomongnya kayak gitu ya. Tolong ya pendengar ya, jangan suka punya sifat kayak gitu ya. Kalau memang Anda itu gede karena bantuan orang lain, jangan ngaku-ngaku. Tolong hargai jasa orang yang bantu Anda itu ya. Ya Mbak, udah Mbak, gak usah emosi. Nggak emosi kok saya. Makan kue leker aja ini. Saya udah belajar untuk mengendalikan diri. Ya bagus bagus. Tak lanjutin ya. Nah, akhirnya pulang tuh hari sore apa besoknya nih Mbak, besoknya itu diajak si Heru itu semangat ngajak main si Mamat sama apa Panca lagi untuk nyari capung. Sebenarnya agak males tuh si Mamat terutama agak males kata kata Mas Panca di ceritanya agak males tapi ya mau gimana lagi orang tuanya itu malah nyuruh dan ngasih uang jajan juga ini buat beli apa disangoni itu Mbah padahal ya mainnya kan ke sawah ya Mbah ya ke kebun ya emang mau beli apa di sana itu ya tapi ya itu duit kan bisa buat nanti-nanti dan disangoni duit banyak banget itu 5.000 zaman segitu udah gede banget ya Mbah ya. Oh iya 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 iya, saya masih ingat itu tahun berapa tuh 90-an tuh beli gorengan itu apa Rp25 itu satu itu ya. Sekarang nggak dapet ya Rp25 udah punah ya. Iyalah Bang, zamannya beda ya. Terus tak lanjutin ya Mbah. Ya 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 ya. Nah akhirnya ya mau nggak mau itu Mamat tuh akhirnya ngajak main lagi itu diturutin Heru itu nangkap capung gitu walaupun greget itu mangkel itu tapi ya sudah biarin aja ya pergi nah pas lagi apa namanya jalan itu tiba-tiba ada ini Mbah ondel-ondel. Loh, ini kok di Rembang ada ondel-ondel? Enggak masa ondel-ondel bukan ondel-ondel yang kayak Jakarta itu bukan bukan Mbak tapi itu loh Mbak yang pakai apa orang ngamen pakai apa topeng yang kayak apa barong-barongnya bahkan ada yang gorila atau apa itu pakai dari apa tali rapi. Oh ya 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 tahu tahu tahu. Kadang itu cucu saya itu sering kalau itu zaman dulu nangis itu kalau kayak gitu nggak mau keluar rumah karena dumbreng 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 terus lihat grebia grebia itu kayak gorila gorila tuh takut cucu saya tuh nangis itu yang cewek itu saya masih ingat banget. Iya sama itu. Saya juga dulu kayaknya pas zaman itu ada ondel-ondel yang kayak gitu tuh takut Mbah lari. Sama aja. Lanjutin Ya tak lanjutin ya Mbak ya. Nah terus itu Heru lihat kayak gitu takut Mbah.
Oh, dan Panca juga takut itu. Tapi Mamat berani itu udah katanya nggak apa-apa, cuman itu kan isinya orang katanya. Ya udah itu orang ngamen ya pergi gitu. Terus mereka mau mau balik lagi ke rumah nangis-nangis gitu tapi akhirnya walaupun cowok itu takut ternyata akhirnya tetap nyari capung. Nah, tapi hari itu, Mbak, si Mamat ini mengajak Heru dan Panca untuk nyari capung itu nggak di tempat biasanya. Oh, di mana di mana? Jauh banget, Mbak. Oh, kok saya mencium sesuatu yang Apa, Mbak? Nggak usah persekongkolan. bukan nih, mencium bau. Oh, alah kopi ya Allah. Kopinya semriwing enak banget. Wah, Mbak, gitu nih bisa aja. Ya, tak lanjutin ya. Jadi itu diajak jauh, Mbak. Nah, nyari capungnya jauh banget. Sampai Panca sendiri itu nggak tahu. Ini tuh di daerah mana gitu. Belasuk-belasuk kebun, belasuk rumah orang dan seterusnya. Ya zaman segitu masih belum terlalu ramai ya kendaraan dan apalagi di pelosok di desa gitu. Jauh tapi ngikut aja itu. Tapi Heru seneng aja itu. Dapat capung lagi, dapat cepung lagi. Dia ya seneng-seneng aja mau semakin jauh malah seneng gitu. Tapi Panca itu khawatir ini di mana? Tanya-nanya terus ke Mamat tuh, "Mat, ini tuh daerah mana?" gitu. Tapi Mamat tuh diem aja, nggak ngomong apa-apa. Terus akhirnya sampai di sebuah kebun, Mbak. Heeh. Nah, pas di kebun itu tiba-tiba Mamat itu bentak-bentak Heru, marah. Weh, kenapa itu? Nah, menurut Panca, itu Mama tuh mengungkapkan semua kekesalannya yang terjadi kemarin itu. Kenapa ngaku-ngaku gini 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 dan seterusnya. Sampai hampir kelahi. Dan tentu saja Heru itu yang badannya letoy ya, anak rumahan dan nggak pernah apa lecet-lecet, ya takut. Nah, pas lagi kayak gitu, lagi mau kelahi itu udah dorong-dorongan kayak gitu. Tiba-tiba Panca itu ngelihat mereka kan mundur mundur mundur. Itu jerit Panca itu. Jerit dan takut banget sambil nunjuk-nunjuk ke apa namanya ke belakangnya ke arah mereka gitu maksudnya nah, mereka juga akhirnya menoleh ke apa ke arah yang ditunjuk sama Panca itu. Perkelahiannya berhenti terus semuanya noleh. Pas noleh itu tiba-tiba tuh Heru pingsan. Hah, pingsan. Emang lihat apa itu? Loh, ya diterawang dong, Mbak. Gitu. Bentar ini. Kok mampet ya? Ini penerawangan saya. Sebentar, sebentar, sebentar. Ini gara-gara kue leker apa ya? Waduh, masa disalahin kue leker? Bentar, bentar. Tak, terawang dulu ya. Saya dilanjutin ceritanya. Ya, ya, ya. Nah, tiba-tiba pas noleh ke arah yang ditunjuk sama Panca itu perkelahiannya kan berhenti. Semuanya noleh ke sana. Tiba-tiba entah kenapa Heru itu langsung pingsan seketika itu. Blek, pingsan, jatuh, Mamat lari. Lari kabur, Panca juga lari. Tapi Panca itu bingung pas lari itu karena dia ini tuh daerah mana? Dia nggak tahu. Udah terus aja lari-lari nyasar 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 sampai dia nangis-nangis si Panca itu menceritakan ya di tulisan ini waktu kecil itu dia nangis-nangis karena saking nggak tahu tempatnya sampai itu pulang-pulang itu malam, Mbak. Weh, ya, 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 ya. Oh, ya. Apa, Mbak? Ya, dilanjut aja. Penerawangan saya udah, radarnya sinyalnya udah agak kuat. Nah, tak lanjut ya, Mbak ya. Itu ternyata pas sampai itu ternyata mereka tuh udah jauh di luar kampungnya, Mbak. Nah, pas balik apa namanya? Malam di situ udah orang tuh berkerumun banyak di rumahnya si Heru. Mamat nggak ada di situ. Panca mau laporan ngos-ngosan langsung dilabrak dimarahin sama orang tua. Mana anak saya? Gini-gini, Mamat di mana? Di mana? Pas lagi di kayak gituin, anak saya di mana? Ini jam berapa nggak pulang? Orang kampung rame gitu. Terus Panca itu bingung. Udah dia ketakutan, capek, mungkin dia lari terus dan dia nyari rute untuk kembali ke kampungnya aja susah. Pas sampai di sana dia langsung dikerubutin warga, langsung dijebrot-jebrot dia kayak digoncang-goncang tubuhnya dan ditanya macem-macem sambil dibentak-bentak sama orang tuanya Heru. Ya tambah panik ya namanya anak-anak. Nah saat itu si apa Panca itu tahu pas lagi kayak gitu. Mama tuh ada di ujung sana lagi ngumpet, lagi merhatiin kejadian itu, tapi nggak berani deket.
Akhirnya ditanya, "Di mana anak saya? Apa gini gini gini." Panca nyeplos ngomong, "Heru pingsan." "Pingsan di mana?" "Pingsan ada." Dia bingung mau ngomong nggak bisa nata kata-katanya. Nyeplos ngomong, "Gede, gondrong, kukunya panjang-panjang." Terus saat itu Panca juga pingsan. Wah, geger, tambah geger. Waduh, anaknya kenapa ini? Terus akhirnya orang-orang kampung situ, wah ini udah jelas ini. Ini mesti ada wewe gombel ini. Terus akhirnya dicari, wah nangis itu orang tuanya Heru itu mau lapor polisi dan seterusnya lah. Tapi karena waktu nggak ini, terus akhirnya dicari Mamat di rumahnya. Ketemu Mamat ngumpet di apa namanya di dapur. Orang tuanya udah tolong jangan salahin anak saya, tolong jangan salahin anak saya. Enggak mau nyalain, cuma pengen tahu di mana antrin anak saya itu apa ditinggalin di mana. Akhirnya ya nurut Mamat ngredeg itu apa Panca udah siuman terus akhirnya ikut sama mereka sama orang tuanya juga ditenangin rombongan ke sana. Nah, mereka itu Mbah apa namanya kan kalau di tempat saya itu ya Mbah ya, kalau nyari anak yang digondol sama wewe gombel itu pakai alat-alat dapur, apa panci, wajan, semuanya bikin berisik, ember dipukul-pukul, breng brung breng breng brung breng kayak gitu. Iya, 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 saya paham, saya paham, saya paham. Terus, 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 terus itu. Nah, terus Mbah sambil dianterin sama si Mamat sama Panca. Kalau Panca yang ikut aja karena dia bingung rutenya di mana, yang tahu betul kan rutenya kan Mamat ya. Dianterin sampai sana mah jauh ternyata itu ngelewati 2 perkampungan. Wah, kok ya bisa? Ya, 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 ya. Ini anak-anak kalau udah punya apa ya namanya sakit hati itu, waduh, kadang lebih gila daripada orang dewasa. Ya, 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 aduh, 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 aduh. Ya, ya. Terus lanjutin, lanjutin, lanjutin mas. Ya, nah terus pas sampai sana itu di kebun itu di lokasi jatuh itu nggak ada si Heru itu. Tambah panik, Mamat juga panik. Lu saya tadi ninggalin tuh di sini kok. Dia pingsan di sini. Emang kamu lihat apa? Ya sama dia cerita ada sosok apa hitam, rambutnya apa tebal panjang, gondrong, kukunya panjang-panjang, matanya gede merah, lidahnya menjulur. Sama, dia juga menceritakan itu dan saking takutnya Mamat sama Panca itu kabur. Ya, orang udah langsung kesimpulan udah ini jelas ini apa namanya wewe gombel. Wah, tambah parah diundang kiai, akhirnya diundang ustadz. Itu sampai apa besok nggak ketemu, nggak balik anaknya. Nah, besoknya pas apa namanya maghrib, pas mau maghrib, tiba-tiba itu ada orang datang eh, nganterin si namanya Heru. Pas orang itu datang ngetok pintu, tok 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 kayak gitu, terus dilihat dari jendela langsung itu kelihatan orangnya lari Mbak. Oh, lari. Ya orangnya lari kabur brut lari. Terus si Heru itu di depan rumah itu, di depan rumahnya dia sendiri, di depan pintu, dibuka langsung dipeluk sama orang tuanya, ditanya, diciumin dan seterusnya. Ditanyain, "Kamu dari mana? Siapa tadi orang yang nganterin?" Gitu. Itu si Heru tuh cuma bengong, melongo, nggak ngerti apa-apa. Kayak orang apa ya, Mbak ya? Hilang kesadarannya bener-bener itu, Mbak. Nah, Mbak, sampai katanya kisah ini dituliskan, Heru itu katanya masih sering jerit-jerit sendiri dan nggak berani ke kamar mandi dan apa namanya dia juga masih sering bengong. Kadang kalau diajak ngobrol nggak nyambung. Itu keceriaannya hilang, Mbak. Jadi kayak anak yang nggak tahu ya. eh, Anak yang kurang gitu loh, Mbak. Maksudnya nggak genep gitu loh, Mbak. Ya maaf ya, apalagi saya bingung. Ya, 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 saya paham, saya paham. Nah, gitu ceritanya pendengar Laspro Radio dimanapun Anda berada. Jadi itu cerita dari apa Mas Panca ya, saksi hidup ini nama sudah disamarkan semua. Eh, Sekarang ya Mbak kita bahas Mbak gimana? Itu menurut Mbak Gito itu apa sih Mbak?
Kalau menurut saya, ya ini menurut saya, penerawangan saya itu memang sejenis wewe gombel, tapi kok dari terawangan saya itu kayak bukan ya itu, tapi kok kayak arahnya tuh ke sana itu. Jadi si Heru itu memang udah dicanda itu dibawa ya ke alam lain sama makhluk itu, diopeni di sana. Ya dia dikasih makan macem-macem ya, kayak apalah ya, belatung atau apa, tapi Heru itu mikirnya itu makanan biasa ya. Tapi karena sudah ikut makan dari alam sana, jadi ada yang diambil dari kesadarannya, sehingga ketika dia kembali ke kehidupan nyata, kehidupan manusia, dia jadi pelongo-pelongo kayak gitu. Itu Mas Kuni kalau dari penerawangan saya. Saya kok sanksi ya? Kalau mau saya itu udah tahu lah, kalau namanya Mas Kun itu masih sanksi ya, kalau sama hasil pembahasan saya itu masih sanksi. Nah, ya kan memang kita kan memang harus begitu Mbah gitu, itu dari sisi spiritual. Kalau saya kan memang dari ini ya, kalau saya kok nganggapnya itu ini dia itu mengalami sesuatu goncangan, mungkin dia jatuh gitu, waktu itu terbentur terus. Nah, kan ada yang nemuin tuh Mbah. Itu yang nemuin itu, yang nganterin itu mungkin takut disalahin Mbah gitu. Makanya dia kabur gitu. Iya. Tapi ya, enggak lah, itu saya tahu itu apa itu. Apa emang Mbah? Enggak lah, nanti ya mikir macam-macam. Apa? Coba bilang aja. Itu pesugihan, Mas. Kok pesugihan kok jadi merembet ke pesugihan? Nganggep kalau ini orang tuanya Heru ini pesugihan. Saya nggak bilang loh ya. Itu kan yang bilang kan Mas Kuni. Tapi makanya saya tuh nggak bisa ini kok kayak wewe gombel, tapi bukan. Tapi ini kalau dikait-kaitan ini kayak pesugihan ya. Ya itulah ya, kalau menurut saya. Tapi ya kalau nggak percaya ya terserah aja ya. Itu kan penerawangan saya, ya kan? Ya kalau saya kok mikir ini cuma cedera kepala biasa Mbak. Terus orang nganterin itu orang baik, atau mungkin ada sesuatu yang pas, ya nggak tahu ya, pas dia nggak ditemuin di kebun itu semalam suntuk, itu dia di mana sama siapa lagi diapain juga nggak tahu. Terus tahu-tahu orang itu nggak mau ditemuin pas nganterin Heru di rumahnya, itu kabur ya, mungkin melakukan kesalahan mungkin atau apa ya, kayak gitu lah ya Mbak ya. Ya serunya channel ini tuh sebenarnya kayak gini ya. Ya. Baik pendengar Lasbro Radio dimanapun Anda berada, saya tak nyetol ini ya. Katanya nggak suka ya, dicoba. Enak ya Mbak. Ya enak lah, nggak percayaan. Nah, dan tak lanjutin aja ini. Nanti saya disisain satu ya Mbak. Ya, bawa aja. Tinggal satu kok, bawa aja. Ya baik pendengar Lasbro Radio dimanapun Anda berada, itu tadi cerita dari Mas Panca ya, Dik Panca waktu itu ya, masih kecil ya. Panca, Heru, dan Mamat, nama-nama yang sudah disamarkan oleh si penulis cerita yang terjadi di Rembang tahun 96 tentang ya itu tadi ya. Jadi silahkan pendengar Lasbro Radio simpulkan sendiri itu sebenarnya apa ya. Baik, bagi yang pengen mengirimkan atensinya ya, boleh kok dikirimkan ke akun. Kalau yang dengerinnya dari YouTube juga bisa ya, nanti ditayangkan ulang di YouTube ya, selain di Lasbro Radio. Itu boleh di saweriannya ada nanti di deskripsinya di situ ya. Dan untuk yang mau mengirimkan cerita bisa dikirimkan ke liloactingschool.01@gmail.com, atau kapan-kapan bisa telepon langsung di 089784889825. Kalau kami slow akan saya angkat dan kita dengarkan ceritanya. Baik, pendengar Lasbro Radio dimanapun Anda berada, itu untuk menutup malam ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Lasbro Radio, radionya. Udah belum dikenalin, undur diri enak aja, nggak pamit-pamit dulu. Saya dikenalin lagi. Oh iya, lupa. Baik, saya Sengkuni Bagus dan sahabat saya, mentor saya, guru saya. Bisa aja. Mbah Gito Ganti Suworo. Lasbro Radio, radionya orang-orang nggak serius. Tapi jangan salah, siapa tahu saat ini ada yang serius mendengarkan cerita ini bersama Anda, tepat di samping Anda. Selamat pagi. Dah.
Lagernya tinggal satu soalnya. Oh, lain aja. Bikin itu dapat. Bikin aja kan sampai Terasa manis pada